Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik ya. Ya Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ketua kelas, apakah hari ini hadir semua? Hadir Bu. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran tematik. Di sini kita sudah masuk di tema 2, subtema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita membahas tentang dongeng. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan hafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Nah, sebelum memasuki materi, ayo sama-sama kita tepuk semangat dulu ya, agar anak-anak ibu semangat belajar pada hari ini. Ayo sama-sama ikutin ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat belajarnya? Sudah Bu. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak tahu apa itu dongeng? Tidak Bu. Nah, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi, bersifat luar biasa, serta penuh imajinasi yang tidak nyata. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Nah, selanjutnya anak-anak ibu tahu apa saja unsur-unsur dalam dongeng? Tidak Bu. Nah, unsur-unsur dalam dongeng yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam dongeng. Tokoh dalam dongeng bisa berupa manusia, hewan, atau makhluk khayalan, misalnya seperti peri, kurcaci, raksasa, pohon, dan sebagainya. Nah, yang kedua watak. Watak disebut juga dengan karakter atau sifat tokoh. Ada yang baik, ada
judulnya pohon apel menulis. Kalian dengarkan baik-baik ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermain bersamaku. Ajak si pohon apel. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan diam. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel itu kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas rumah mengenai video dongeng tadi dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.